Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nasyifa Hidayati, ingin mempresentasikan materi tentang perlu atau tidaknya PTM atau pembelajaran tatap muka. Yang pertama, kita bakal bahas bagaimana dunia pendidikan Indonesia setelah pandemi COVID-19. Selama hampir 2 tahun, sejak Maret 2020, pemerintah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk menekan penyebaran COVID-19. Hal ini memberikan beberapa dampak negatif, terutama pada akademis anak-anak. Pandemi COVID-19 telah memberikan gambaran atas kemajuan dunia pendidikan di masa depan melalui bantuan teknologi. Namun tetap saja nih, teknologi tidak dapat menggantikan peran guru, dosen, dan interaksi belajar antara pelajar dan pengajar. Sebab edukasi bukan hanya sekadar memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang nilai, kerjasama, serta kompetensi. Hal ini merupakan tantangan besar juga bagi seorang guru, karena guru pun dituntut untuk bisa mengelola mendesain media pembelajaran sedemikian rupa guna untuk mencapai tujuan pembelajaran dan untuk mencegah atau mengantisipasi kebosanan siswa dalam pembelajaran model daring tersebut. Kendala dan kritik penerapan PJJ. Yang pertama itu, belum meratanya akses jaringan internet, gawe yang belum memadai, dan mahalnya biaya kuota. Selanjutnya, belum meratanya penguasaan iptek di kalangan pendidik atau guru, dan belum siapnya pelaksanaan proses belajar mengajar menggunakan metode pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, kesulitan orang tua dalam mendampingi anak-anaknya melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah. Selanjutnya kita bakal melihat potret tenaga pengajar dan peserta didik selama PJJ. Potret pengajar selama PJJ. Sejak dimulainya pembelajaran jarak jauh, banyak sekali masalah-masalah yang muncul, baik dari pelajar itu sendiri, pengajar, hingga orang tua. Pembelajaran jarak jauh dari sudut pandang seorang guru, yaitu adanya keterbatasan guru dalam menggunakan teknologi. Keterbatasan guru juga dalam mengontrol murid pada saat pembelajaran daring. Namun tidak semua pengajar nih menganggap bahwa PJJ hanya berdampak negatif, namun PJJ juga memiliki dampak positif, yaitu berkembangnya pendidikan berbasis teknologi, kolaborasi orang tua dan pengajar, kreativitas anak yang berkembang. Potret peserta didik selama PJJ. Sejumlah siswa mengaku kebingungan nih dengan penerapan pembelajaran jarak jauh. Peserta didik mengatakan proses belajar mengajar jarak jauh ini dianggap akan berdampak pada penurunan nilai para siswa. Peserta didik juga mengatakan keterbatasan fasilitas pendukung hingga ketidaksiapan siswa belajar di rumah membuat sistem itu masih belum efektif. Sama halnya dengan sudut pandang pengajar, peserta didik juga tidak selalu mengungkapkan sisi negatifnya. Namun ada sisi positif dari pembelajaran jarak jauh, yaitu dapat mengatur waktu, menambah kedekatan dengan keluarga, dan yang terakhir adalah melek IT. Selanjutnya ada wacana dimulainya PTM terbatas. Wacana PTM terbatas di Indonesia. Pendapat beberapa ahli dan pemerhati sosial menilai kebijakan PTM atau pembelajaran tatap muka mendesak untuk segera dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menghindari anak Indonesia dari kehilangan kemampuan dan pengalaman belajar atau yang biasa disebut learning loss. Kendala melaksanakan PTM terbatas. Yang pertama itu, untuk anak-anak murid, kendala yang dihadapi adalah menjaga jarak antar sesama teman. Yang kedua, dari sisi orang tua juga terdapat beberapa kendala dari proses pelaksanaan PTM, karena biasanya orang tua mendapatkan informasi dari internet dan membuat orang tua bingung dengan informasi tersebut. Ketiga, masalah yang dihadapi sekolah di berbagai tingkat pendidikan belum diizinkannya oleh daerah setempat untuk melaksanakan PTM, dan sebagian peserta didik dan tenaga kependidikan masih belum mendapatkan vaksin. Ancaman melaksanakan PTM yaitu adanya klaster baru. Hal ini bisa terjadi jika sekolah lalai dalam menerapkan protokol kesehatan. Pakar kesehatan mengatakan bahwa hal pertama yang bisa dilakukan masyarakat adalah bukan menakut-nakuti, melainkan memberikan kesadaran akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan ketika sekolah sudah melakukan PTM. Solusi terbaik itu yang pertama vaksinasi. Usaha pemerintah untuk mewujudkan PTM, maka mulai dari tanggal 24 Februari 2021, pemerintah mulai menjalankan program vaksinasi bagi guru dan tenaga pengajar untuk mewujudkan PTM. Yaitu selanjutnya membuat konsep pembelajaran di masa pandemi COVID-19, yaitu kebutuhan peserta didik, protokol kesehatan, kurikulum kondisi khusus, prinsip pembelajaran, dan yang terakhir adaptif kondisi pandemi. Lantas, apa dan bagaimana agar pembelajaran tatap muka efektif pada saat
pandemi COVID-19. Yang pertama, pasti orang tua harus memiliki komitmen yang sama. Paling tidak, orang tua harus memiliki komitmen yang sama dan tidak ada saling tuding dan menyalahkan. Yang kedua, menyebut rencana uji coba. Dan yang ketiga, belajar dari fenomena COVID-19. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya.